Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dery Agastia dengan NIM 2405030007 dengan dosen pengampu Dr. Mary Andriani STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu analisis kualitas pada UMKM produk bolu bakeri. Baik, pertama latar belakang. Bolu Bakeri merupakan UMKM makanan yang sangat kompetitif dan keterbatasan teknologi dan manajemen tradisional memicu timbulnya kecacatan produk seperti bolu bantat, gosong, dan asimetris. Diperlukan analisis kualitas ilmiah terukur menggunakan metode Seven Tools. Adapun rumusan masalahnya ada tiga. Pertama, apa saja jenis cacat yang paling dominan pada produk bolu bakeri? Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cacat produk tersebut? Ketiga, bagaimana usulan perbaikan kualitas menggunakan metode Seven Tools? Baik, adapun tujuan pustakanya yaitu pengendalian kualitas atau QC. Sistem terpadu untuk memastikan produk akhir memenuhi standar mutu perusahaan dan ekspektasi konsumen. Itu didapat dari jurnal Montgomery pada tahun 2024. Penggunaan data statistik dalam sistem pengendalian kualitas membantu untuk manajemen mengambil keputusan yang lebih baik, objektif, berdasarkan fakta konkret di lantai produksi. Adapun UMKM dan industri makanan. Industri makanan berskala UMKM memiliki sensitivitas tinggi terhadap variabel eksternal seperti suhu ruangan dan kelembapan adonan. Ini dapat dari jurnal Sari dan Setiawan pada tahun 2022. Standarisasi proses operasi sangat mutlak diterapkan agar produk konsisten dan tidak mengalami kegagalan fisik seperti bolu bantat. Adapun Seven Tool-nya merupakan kumpulan teknik statistik yang sederhana, namun sangat berdaya guna dalam mendeteksi dan mendiagnosis masalah kualitas di lantai produksi. Itu terdapat di jurnal Heiser pada tahun 2025. Metode ini terdiri dari check sheet, Pareto chart, fishbone diagram, histogram, control card, scatter diagram, dan flowchart. Keunggulan utamanya adalah kemudahan aplikasinya tanpa memerlukan software statistik rumit dan mahal. Adapun metodologinya pertama jenis penelitian, yaitu deskriptif kuantitatif guna menggambarkan kondisi kualitas melalui data angka statistik. Kedua, objek dan lokasinya. Lini produksi pada UMKM Bolu ini itu terdapat pada lokasi Jalan Profesor Dr. Syarif Thoyib, daerah Gampung Merandeh, Kecamatan Langsalama. Untuk variabelnya ada 5M, manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Instrumennya yaitu lembar pemeriksa atau cheat sheet, pedoman wawancara, dan panduan observasi visual. Adapun variabel penelitiannya satu, variabel dependen, variabel yang nilainya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. Dua, variabel independen, variabel yang memengaruhi menjadi sebab perubahan atau menimbulkan variabel dependen. Mungkin itu yang saya jelaskan. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham. Saya buka sesi tanya jawab dan sesi tanya jawab ini saya mengumpulkan pertanyaan lalu saya menjawabnya. Terima kasih, saya buka sesi pertanyaan jawab. Izin bertanya, dari Seven Tools yang disebutkan, mengapa penggunaan Pareto chart dan fishbone diagram menjadi kombinasi yang paling krusial dalam menjawab
Rumusan masalah mengenai eliminasi cacat dan faktor penyebabnya pada UMKM. Terima kasih. Izin bertanya, mengapa Mengapa variabel variabel seperti suhu seperti suhu dapur dapur dan dan kelembapan kelembapan adonan adonan menjadi menjadi faktor yang faktor sangat yang sangat kritis kritis dalam dalam produksi produksi skala skala UMKM UMKM dibandingkan dibandingkan industri industri besar? besar? Dan Dan bagaimana bagaimana deteksi teksit yang yang bersifat bersifat visual visual dapat dapat mendeteksi mendeteksi pengaruh pengaruh variabel dependen variabel atau dependen atau independen independen tersebut tersebut secara akurat? secara akurat? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Jadi gini, kombinasi kedua alat itu sangat krusial karena apa? Dia dapat menyelesaikan masalah secara kualitas dan bertahap. Dia itu kayak berfokus pertama, misal kayak Pareto Card. Itu dia menjawab rumusan masalah di mana UMKM kan memiliki keterbatasan sumber daya itu kayak waktu, uang, tenaga. Nah, fungsi Pareto Card itu dia untuk mengurutkan jenis cacat. Itu kayak bantat, kayak bolunya gosong, nggak simetris gitu kan. Dari disitulah dia mengurutkan jenis cacat itu di mana yang paling banyak dalam berapa dia pengambilan sampelnya. Misalnya entah 1 minggu, 1 bulan, di mana dia melihatnya yang paling banyak di mana kecacatannya gitu. Sehingga dapat tahu masalahnya yang harus diperbaiki yang terlebih dahulu. Untuk fishbone diagram, setelah jenis cacat yang paling dominan ditemukan tadi melalui Pareto, nah fungsi fishbone diagram ini dia untuk membedah akar penyebabnya secara mendalam. Dia itu kayak berdasarkan variabel 5M tadi. Ada manusia, mesin, eh, metode, material, dan lingkungan. Dan itu berfungsi untuk memastikan analisis tidak berhenti pada gejala luar. Itu bisa menemukan alasan mengapa kecacatan tersebut terjadi. Kayak contohnya kenapa bolo itu bisa bantat, ya mungkin karena S- SOP metode pengadukannya itu yang salah atau keterampilan dari manusianya itu yang kurang. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 1. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, eh, jadi gini. Industri makanan itu kan berskala UMKM memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Itu dari segi variabel eksternal seperti kayak suhu ruangan, kelembapan, itu kan karena keterbatasan teknologi pengendalian suhu. Itu tanpa teknologi itu dia bisa merubah cuaca atau suhu dapur yang mengakibatkan kayak oven langsung memengaruhi konsisten adonan sehingga dia kayak bisa menyebabkan bolu batak ataupun gosong. Nah, walaupun tadi udah melalui check sheet dan observasi visual terhadap pengamatan, dia tetap akurat jika dia dirancang untuk mencatat hubungan kasual antara variabel independen itu sebabnya dan dependen itu akibatnya. Dia kayak contoh hmm, Jigsaw. Apabila pekerja ataupun operatornya tidak hanya mencatat jumlah bolu bantat, tapi juga dia mencatat kondisinya itu seperti siapa yang bertugas, jam berapa, kapan produksi itu dilakukan, ataupun kenapa dan apakah suhu oven terlalu tinggi itu apa penyebabnya. Jadi dari data tersebut, dari lembar pemeriksaan ini akan diolah secara deskriptif kuantitatif untuk melihat pola kapan kecacatan paling sering terjadi. Mungkin itu aja. Ada yang masih kurang paham? Tidak, terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin kalau jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.